Orang-orang yang diliputi emosi yang positif cenderung tidak mau didikte oleh fakta dan data. Mereka siap mengubah fakta dan data menjadi selaras dengan kebenaran, apa yang seharusnya terjadi. Ketika kita berhasil mengusir keluar emosi negatif dari dalam hidup kita, maka kita akan mengalami berbagai hal berikut. Yang pertama, memastikan kontrol kehidupan ada di tangan kita, bukan di tangan musuh. Kita bukan lagi korban situasi atau victim, tapi kita adalah orang yang menaklukkan situasi atau victor. Sesungguhnya yang namanya masalah ataupun tantangan adalah manifestasi dari roh maut dengan bentuk kadar dan intensitas tertentu. Tujuannya sama, yaitu untuk membuat kita frustrasi, tertekan, merasa down, lemah, menyerah pada keadaan. Sehingga kita ada di posisi di bawah untuk dikuasai olehnya. Namun ketika kita terus melatih diri untuk mengobarkan aliran sukacita, kasih dan damai sejahtera agar senantiasa mengalir memenuhi diri kita, maka di sanalah kerajaan Allah berkuasa. Roma 14 ayat 17, 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Ada kuasa yang mengalir untuk menaklukkan masalah dan tantangan yang ada. Emosi positif akan mengaktifasi roh yang berkemenangan untuk bekerja. Maut yang ada siap ditelan oleh kehidupan ilahi. 1 Korintus 15 ayat 54. Dengan demikian, remote atau kendali kehidupan bukan lagi ada di tangan musuh. Lewat emosi positif yang kita miliki, kita rebut kembali kontrol kehidupan dari tangan musuh. Sekarang, kendali kehidupan ada di tangan kita. Menjadi milik umat yang lebih dari pemenang. Deklarasi-deklarasi kemenangan yang lahir dari mulut kita dan yang terus kita ucapkan akan membalikkan situasi yang awalnya negatif menjadi selaras dengan kebenaran. Kemenangan menjadi nyata atas hidup kita. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak perlu terjadi. Kita memotong habis akar aktivitas pekerjaan musuh, sekaligus mendatangkan keilahian dan kebaikannya bekerja dalam hidup kita. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 5-7 Alkitab mencatat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Emosi Kain mendidih karena merasa dirinya dan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Ia menjadi marah, sedih, dan tertekan. Dalam versi New King James Version dicatat kata mengapa mukamu muram ditulis dengan kata fallen atau jatuh atau turun. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ditulis dengan kata if you do well, will you not be accepted? Kata accepted diambil dari kata Ibrani sehait yang artinya elevation, uprising atau naik. Seakan-akan Tuhan berkata kepada Kain seperti ini, jika engkau melakukan apa yang benar, engkau akan naik. Jika engkau tidak melakukan apa yang benar, engkau akan turun. Dan dosa sudah mengintip di depan pintu menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi sesungguhnya Tuhan sedang memberi koreksi atas perbuatannya, bukan menolak orangnya. Emosi Kain yang terperangkap di dalam dirinya tidak bisa dibuang dari dirinya. Menjadi pintu gerbang untuk dosa masuk. Tuhan mengasihinya dan memberi instruksi, engkau harus berkuasa atasnya. Sayang, Kain gagal menangkap pesan firman dan gagal mengendalikan dirinya. Baca, menyerahkan kendali hidupnya kepada emosi negatif. Dosa pun masuk ke hatinya dan terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi ini. Sejak saat itu, hidup Kain menjadi terkutuk karena bumi dikutuk oleh Tuhan dan apapun tanah yang dia kerjakan tidak akan menghasilkan secara maksimal. Kejadian 4 ayat 11-12. Kain pun keluar dari realita hadirat Tuhan. Kejadian 4 ayat 16. Dan menjadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengatasi kutuk Tuhan. Dari Kain nanti lahirlah generasi yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan menentang Tuhan.
Saya mendapati sesungguhnya banyak peristiwa buruk akan dapat dicegah seandainya kita dapat mengendalikan emosi kita. Demikian pula banyak perkara ilahi akan lahir karena kita dikuasai oleh emosi yang positif. Waspadai dan segera kenali ragam emosi negatif yang bergejolak dalam diri kita. Nada suara kita misalnya. Kenali nada suara saat kita berbicara. Apakah sering naik intonasinya? Jika sering naik atau meninggi, artinya ada kemarahan dan kekesalan yang mulai bekerja di dalam batin kita. Biasakan berbicara dengan nada yang merendah untuk menurunkan emosi negatif. Kenali jenis pikiran-pikiran kita. Apakah sering merasa diperlakukan tidak adil dan sering memikirkan pembalasan, menyalahkan orang atau keadaan? Jika demikian, segeralah lepaskan pengampunan. Meski awalnya sulit, belajar lepaskan saja dengan mulai berkata-kata, "Aku mengampuni dia." Sebut saja namanya. Sering khawatir atau cemas? Janganlah masalahmu dipegang sendiri, tapi belajar serahkan kekhawatiran kita ke dalam tangannya. Dengan demikian, kita bisa memiliki kekuatan darinya untuk menaklukkan masalah itu. Dia adalah Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Kenali pula, jika mulut kita mulai bersungut-sungut dan mengomel, itu tanda kita sedang komplain. Mulailah bersyukur. Perhatikan juga raut wajah kita. Apakah sering tertekan, kusam, dan muram? Alirkanlah sukacita dan mulai tersenyum. Pendek kata, segera ambil tindakan. Saat ada emosi negatif mulai bekerja, alirkan emosi positif lebih sering dalam hidup kita. Hidup ini akan terasa lebih ringan jika kita diselimuti emosi yang positif. Bahkan tubuh fisik kita pun menjadi semakin sehat jika kita diliputi emosi yang positif. Berbagai penyakit bisa dicegah karena emosi yang bahagia terus meliputi hati kita, membuat rona wajah kita berseri-seri. Batin kita sehat, tubuh kita pun jadi sehat dan kuat. Amsal 15 ayat yang ke-13 mencatat, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat yang ke-22 mencatat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin.